Perkenalkan, nama saya Maria Olinawati dengan NIM 212310037, Prodi Pendidikan Matematika kelas A sore. Di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan, yaitu tentang mengenal sumber historis, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, lembaga penegakan hukum, dan yang kedua lembaga peradilan. Apa sih penegak hukum itu? Penegak hukum adalah proses dilakukan upaya untuk penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata seperti pedoman, perilaku, dan lalu lintas, atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara historis, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kenali dan pahami bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mesejahterakan masyarakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia agar dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Secara sosiologis, seorang ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Secara politis, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukuman sebagai pelaksanaan dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar akan hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuensi. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegakan hukum harus menuaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan atau vonis. Dengan demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Yang pertama, lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum artinya adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegak hukum di Indonesia sendiri. Termasuk lembaga penegak hukum adalah kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Kejaksaan, lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengadil, sedangkan penjabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili oleh undang-undang adalah hakim. Dalam upaya menegakkan hukum dalam keadilan serta kebenaran, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. 2. Lembaga pengadilan. Ada beberapa lembaga pengadilan. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama bertugas memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, peradilan militer. Peradilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara.
Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadil perkara atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dan yang keempat, Peradilan Umum bertugas. Peradilan umum bertugas sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara wewenang. Peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan: pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasehat hukum. Sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih.